Halo semua, perkenalkan nama saya Wulan Elizabeth Henuk, NIM 19 100 100 59. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 11 akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai value for money audit. Yang pertama, pengertian value for money audit. Value for money audit atau audit kinerja pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Pengertian audit dalam audit keuangan adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi atau tindakan dan kejadian ekonomi, kesesuaiannya dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan, dan kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Sementara definisi audit kinerja adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan, dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, serta menentukan kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, dan kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Perkenalkan, nama saya Skolastika Febronia Mengerua, NIM 19 100 163. Saya akan menjelaskan mengenai karakteristik value for money audit. Pada karakteristik value for money audit ini terdapat audit kinerja yang meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pada audit ekonomi dan efisiensi memiliki tujuan yang pertama, apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber daya seperti karyawan, gedung, peralatan kantor secara efisiensi dan ekonomis. Yang kedua, jika terjadi praktik-praktik yang tidak ekonomis dan tidak efisiensi, merupakan ketidakmampuan suatu organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur administrasi, dan struktur organisasinya. Berikutnya, prosedur untuk melakukan audit ekonomi dan efisiensi ini meliputi yang pertama, perencanaan audit, yang kedua, mereview sistem akuntansi dan pengendalian intern, yang ketiga, menguji sistem akuntansi dan pengendalian intern, yang keempat, melakukan audit, dan yang kelima, menyampaikan laporan. Karakteristik berikutnya adalah audit efektivitas. Menurut Audit Commissions tahun 1986, efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga pihak yang berwenang dapat mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Nah, pada audit efektivitas atau audit program ini memiliki tujuan yang pertama, tingkat pencapaian hasil yang diinginkan. Yang kedua, kesesuaian hasil dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. Pada gambar bagan karakteristik audit kinerja terdapat simbol 3E, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi dan efisiensi ini disebut sebagai audit manajemen, dan efektivitas disebut sebagai audit program. Pengkelompokan atau penggabungan antara audit manajemen dan audit program ini disebut sebagai audit kinerja atau value for money audit tersebut. Perkenalkan, nama saya Natalia Fitri Nur. Materi yang akan saya bahas ini yaitu tentang proses audit kinerja. Baik, yang pertama tentang standar audit pemerintah atau SAP. Standar-standar yang menjadi pedoman audit kinerja terhadap lembaga pemerintah menurut SAP. Yang pertama, standar umum. Yang kedua, standar lapangan audit kinerja. Yang ketiga, standar laporan audit kinerja. Yang keempat, penyajian laporan. Dan yang kelima, distribusi laporan. Yang kedua, audit kinerja pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah.
Ada 3 aspek utama yang mendukung tercapainya pemerintah daerah yang baik. Yang pertama, pengawasan, yang kedua pengendalian, dan yang ketiga pemeriksaan. Yang pertama, aspek pengawasan. Aspek ini mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang di luar dari eksekutif. Yang kedua, aspek pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan tercapai. Dan yang ketiga, aspek pemeriksaan. Aspek ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi yang profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah tersebut telah sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Perkenalkan, nama saya Gordon William Engron Rihi. Saya dari kelompok 11 ingin menyimpulkan materi tentang value for money audit yang bertujuan adalah untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan untuk perbaikan kinerja pemerintah. Audit kinerja yang telah meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Salah satu hal yang membedakan FFM audit dengan konvensional audit adalah dalam hal laporan audit. Dalam audit yang konvensional, hasil audit adalah berupa pendapat atau opini. Auditor secara independen dan objektif tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan tanpa pemerintah rekomendasi perbaikan. Sedangkan dalam FFM, audit tidak sekedar menyampaikan kesimpulan berdasarkan tahapan audit yang telah dilaksanakan, akan tetapi juga dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan mendatang. Sekian dan terima kasih.